Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah pulau terpencil, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Surya. Ia tinggal sendirian di gubuk reot dekat pantai, hidup dari mencari ikan dan mengumpulkan kelapa. Bajunya lusuh, rambutnya putih seperti kapas, dan wajahnya dipenuhi keriput. Penduduk desa yang kadang-kadang berlayar melewati pulau mengenalnya sebagai orang baik hati, meskipun hidupnya penuh kesulitan. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pantai, mengumpulkan apapun yang terbawa arus ombak, kadang-kadang hanya ranting dan rumput laut, tetapi ada kalanya ia menemukan sesuatu yang berguna. Pak Surya bukan hanya seorang lelaki tua yang sendirian, ia adalah bagian dari pulau itu, menyatu dengan alam seolah telah menjadi satu dengannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kesepian yang selalu menghantuinya. Malam hari, ia duduk di depan api unggun kecil, mendengarkan suara deburan ombak yang menemani keheningan. Pulau itu adalah rumahnya, tetapi bukan berarti ia tidak pernah merindukan manusia lain. Di balik wajahnya yang ramah, ada kisah masa lalu yang ia simpan sendiri, kisah yang hanya bisa ia bagi dengan laut dan bintang-bintang di langit. Pada suatu malam, badai besar mengguncang lautan. Angin mengamuk, ombak setinggi pohon kelapa menerjang tanpa ampun. Di tengah badai itu, sebuah kapal patroli milik kepolisian berjuang melawan gelombang, namun akhirnya kalah. Kapal itu terbalik, menelan sebagian besar awaknya ke dalam kegelapan samudra. Di antara para korban, 2 polisi wanita bernama Nadia dan Rina hanyut terbawa arus. Mereka berusaha bertahan dengan berpegangan pada puing-puing kapal, tetapi kekuatan laut terlalu besar untuk dilawan. Tubuh mereka lelah, kesadaran mereka perlahan memudar, hingga akhirnya ombak membuang mereka ke pantai pulau kecil yang sunyi. Saat fajar mulai menyingsing, tubuh mereka yang tak sadarkan diri tergeletak di pasir basah. Nafas mereka lemah, tetapi masih ada kehidupan dalam diri mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki dunia yang berbeda, dunia di mana waktu berjalan lambat, di mana seorang kakek tua menunggu tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Pak Surya sedang berjalan di sepanjang pantai ketika ia melihat 2 tubuh tergeletak di pasir. Jantungnya berdegup kencang, sudah lama sekali ia tidak melihat manusia lain di pulau ini. Dengan langkah tergesa, ia mendekati mereka, memastikan mereka masih bernapas. Melihat kondisi mereka yang lemah, ia segera bertindak. Dengan susah payah, ia menyeret satu persatu tubuh mereka ke gubuknya. Tangan tuanya gemetar saat ia menyelimuti mereka dengan kain kering dan memberikan mereka air kelapa untuk memulihkan tenaga. Ia menyalakan api dan mulai memanggang ikan yang tadi pagi ia tangkap. Selama ini, ia hanya memasak untuk dirinya sendiri, tetapi kali ini, ada 2 orang lain yang harus ia rawat. Menjelang siang, salah satu dari mereka, Nadia, mulai sadar. Matanya terbuka perlahan, dan yang pertama ia lihat adalah seorang kakek tua dengan wajah penuh keriput sedang duduk di sampingnya. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya lemah. "Kau selamat, Nak," kata Pak Surya dengan suara hangat. "Tenanglah, kau aman di sini." Nadia dan Rina terkejut saat sadar bahwa mereka diselamatkan oleh seorang kakek tua yang tinggal sendirian di pulau. Awalnya, mereka merasa panik dan ingin segera mencari cara untuk pergi, tetapi Pak Surya menjelaskan bahwa pulau ini jarang dikunjungi orang, dan mereka harus bersabar sampai ada kapal yang lewat. Seiring waktu, mereka mulai menyesuaikan diri.
Pak Surya mengajarkan mereka cara menangkap ikan dengan tombak kayu dan cara mengupas kelapa dengan mudah. Mereka juga belajar mengumpulkan kayu bakar dan membuat api. Kehidupan di pulau memang sederhana, tetapi ada kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan di kota. Malam hari mereka duduk di sekitar api unggun, mendengarkan cerita Pak Surya tentang masa lalunya. Ia pernah menjadi seorang nelayan, memiliki keluarga, tetapi kehilangan segalanya akibat badai bertahun-tahun lalu. Kini, pulau ini adalah tempat ia menebus kehidupannya yang lalu. Mendengar kisahnya, Nadia dan Rina mulai melihatnya bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang berarti lebih dari itu. Hari berganti minggu, dan tanpa disadari, perasaan aneh mulai muncul di hati mereka. Awalnya, mereka menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai rasa syukur karena telah diselamatkan. Namun, semakin lama mereka mengenal Pak Surya, semakin mereka merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya kagum, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Nadia sering menemukan dirinya memperhatikan cara Pak Surya tersenyum dengan bijaksana atau bagaimana ia selalu memastikan mereka memiliki makanan yang cukup. Rina, yang biasanya keras dan tegas, menjadi lebih lembut setiap kali berbicara dengannya. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Surya pun merasakan hal yang sama. Ia tahu dirinya sudah tua, tetapi di hatinya yang telah lama sepi, muncul kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak istrinya meninggal. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui mereka bertiga. Bagaimana jika suatu hari kapal datang menjemput Nadia dan Rina? Apakah mereka akan pergi dan meninggalkan pulau ini? Ataukah mereka akan memilih tetap tinggal bersama lelaki tua yang telah mengajarkan mereka arti ketulusan dan cinta yang sesungguhnya? Malam itu, langit bertabur bintang, dan cahaya bulan menerangi pantai dengan lembut. Ombak berdesir pelan, seolah ikut menyaksikan momen yang tak biasa. Nadia dan Rina duduk di samping Pak Surya, hati mereka berdebar. Setelah sekian lama memendam perasaan, akhirnya mereka memberanikan diri untuk berbicara. Kami tidak tahu kenapa, tapi kami merasa nyaman bersamamu, kata Nadia dengan suara lirih. Kami mencintaimu, lanjutnya, menatap mata Pak Surya yang penuh kebingungan. Lelaki tua itu terdiam, merasakan dadanya menghangat, tetapi juga diliputi keraguan. Aku hanya orang tua miskin yang tak punya apa-apa, gumamnya. Rina tersenyum dan menggenggam tangan Pak Surya. Kau mungkin miskin harta, tapi kau kaya hati, ujarnya penuh keyakinan. Pak Surya menatap mereka bergantian, lalu tersenyum tipis. Mungkin, selama ini ia menolak kebahagiaan karena merasa tak pantas, tetapi malam ini, di bawah sinar bulan yang tenang, ia membiarkan hatinya menerima cinta yang tulus. Hari itu, langit cerah dan angin berhembus lembut, membawa harum laut yang khas. Di bawah pohon kelapa yang rindang, Pak Surya berdiri bersama Nadia dan Rina, siap untuk mengikat janji dalam kebersamaan. Tak ada pendeta atau penghulu, hanya mereka bertiga dan alam sebagai saksi. Dengan rantai kecil dari kerang yang dirangkai oleh Rina, mereka saling bertukar simbol kasih. Aku mungkin tak bisa memberimu harta atau rumah mewah, tapi aku berjanji akan selalu melindungi dan menyayangi kalian, kata Pak Surya dengan suara bergetar. Nadia dan Rina mengangguk, mata mereka berbinar. Kami pun berjanji akan selalu bersamamu, dalam suka maupun duka, ucap mereka bersamaan. Burung camar berterbangan di langit seolah memberi restu, dan ombak menyentuh pasir dengan lembut. Sejak hari itu, Pak Surya tidak lagi hidup sendirian. Bersama Nadia dan Rina, ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pernikahan mereka, Nadia dan Rina mulai berpikir untuk membuat kehidupan di pulau itu lebih nyaman. Mereka bekerja sama dengan Pak Surya untuk memperbaiki gubuk reot yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Dengan kayu dan dedaunan yang dikumpulkan, mereka membangun rumah yang lebih kuat dan tahan dari hujan badai. Selain itu,
mereka mulai bercocok tanam. Dengan memanfaatkan tanah subur di bagian tengah pulau, mereka menanam ubi, pisang, dan sayur-sayuran. Rina bahkan membuat alat sederhana untuk menangkap ikan dengan lebih efisien, sehingga mereka tak perlu selalu mengandalkan tombak atau pancing. Hari-hari mereka menjadi lebih ringan dengan kebersamaan. Tertawa bersama, makan malam di bawah bintang, dan menikmati ketenangan hidup di pulau kecil itu membuat mereka lupa akan dunia luar. Mereka telah menemukan rumah baru, rumah yang bukan hanya berupa tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana hati mereka benar-benar merasa damai. Beberapa bulan setelah mereka menetap dengan damai di pulau itu, sebuah kapal patroli tampak mendekat dari kejauhan. Jantung Nadia dan Rina berdebar, menyadari bahwa ini mungkin kapal yang datang mencarinya. Begitu kapal merapat, beberapa petugas turun dan terkejut melihat mereka bertiga dalam keadaan sehat dan bahagia. "Kami sudah lama mencarimu. Ayo, kami akan membawamu pulang," kata salah satu petugas dengan nada penuh harapan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Nadia dan Rina hanya tersenyum dan saling berpandangan sebelum menjawab, "Kami sudah menemukan rumah kami di sini." Para petugas saling berpandangan, tak menyangka bahwa mereka akan menolak kesempatan untuk kembali ke kehidupan lama. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya kapal itu kembali berlayar, meninggalkan mereka bertiga yang memilih untuk tetap tinggal. Keputusan itu terasa ringan di hati mereka, karena mereka tahu bahwa mereka telah memilih kebahagiaan mereka sendiri. Suatu pagi, saat menjelajahi bagian pulau yang belum mereka kunjungi, Rina menemukan sebuah gua tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Saat memasuki gua itu, ia terkejut melihat air yang jernih mengalir di dalamnya. Dengan penuh semangat, ia segera berlari kembali ke rumah dan memberitahu Nadia serta Pak Surya tentang penemuan tersebut. Mereka bertiga kembali ke gua, memeriksa air tersebut, dan menyadari bahwa itu adalah mata air segar yang bisa mereka manfaatkan. Dengan beberapa batang bambu, mereka membuat saluran air sederhana untuk mengalirkan air ke rumah mereka. Kini, mereka tak perlu lagi berjalan jauh untuk mencari air minum. Sementara itu, Nadia mulai bereksperimen dengan garam dari air laut. Dengan metode penguapan sederhana, ia berhasil membuat garam sendiri yang membuat makanan mereka semakin lezat. Pulau yang dulu terasa sunyi kini menjadi tempat yang penuh kehidupan. Mereka telah membangun sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal, mereka telah menciptakan dunia kecil mereka sendiri, di mana cinta, kerjasama, dan kebahagiaan menjadi fondasi utama. Saat menjelajahi sisi lain pulau yang jarang mereka kunjungi, Rina menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah kapal tua yang terdampar di antara bebatuan karang. Lambungnya sudah berkarat, layar sobek, dan kayunya lapuk di beberapa bagian. Namun, meskipun terlihat usang, kapal itu masih memiliki bentuk yang utuh. Dengan penuh semangat, mereka bertiga mulai bekerja memperbaiki kapal itu. Pak Surya menggunakan pengalamannya sebagai nelayan untuk memperkuat rangka kayu, sementara Nadia dan Rina mengumpulkan daun kelapa dan kain untuk membuat layar baru. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, kapal itu akhirnya siap digunakan. Mereka tidak berniat meninggalkan pulau, tetapi kapal ini bisa menjadi rumah terapung, tempat berteduh saat mereka ingin menjelajahi perairan di sekitar pulau. Ketika kapal itu akhirnya berlayar di perairan tenang, mereka merasakan kebebasan yang luar biasa. Mereka bisa pergi lebih jauh untuk menangkap ikan, mengumpulkan kelapa dari pulau kecil di sekitar, dan bahkan sekedar menikmati pemandangan laut yang luas. Kini, rumah mereka bukan hanya di daratan, tetapi juga di lautan. Suatu pagi, Nadia merasa mual setelah bangun tidur. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat terlalu banyak makan ikan malam sebelumnya. Namun, beberapa hari kemudian, Rina mulai mengalami hal yang sama, merasa cepat lelah dan sering mual saat mencium bau tertentu. Pak Surya, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya,
segera menyadari apa yang sedang terjadi. "Kalian hamil?" katanya lembut, membuat Nadia dan Rina saling berpandangan dengan mata membelalak. Awalnya mereka terkejut, tak percaya bahwa kehidupan baru sedang tumbuh di dalam diri mereka. Namun, setelah kejutan itu mereda, kebahagiaan mulai meresap ke dalam hati mereka. Pulau kecil ini, yang dulu hanya menjadi tempat bertahan hidup, kini akan menjadi rumah bagi 2 jiwa baru yang akan melengkapi keluarga mereka. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Pak Surya merawat Nadia dan Rina dengan penuh kasih, memastikan mereka cukup makan dan beristirahat. Setiap hari, ia menangkap ikan segar dan mengumpulkan buah-buahan untuk mereka. Sementara itu, mereka bertiga terus mempersiapkan tempat untuk bayi yang akan lahir, menyiapkan ayunan sederhana dari jalinan daun dan kain lembut. Pada suatu malam, di tengah hujan deras dan suara ombak yang bergemuruh, saatnya tiba. Dengan penuh ketegangan dan kebahagiaan, Pak Surya membantu mereka melewati proses persalinan. Setelah perjuangan panjang, tangisan pertama 2 bayi kecil itu memenuhi gubuk mereka. Mata Pak Surya berkaca-kaca saat ia menggendong cucu-cucu kecilnya untuk pertama kali. "Mereka sempurna," bisik Nadia sambil tersenyum lemah, sementara Rina menatap bayi mereka dengan mata penuh cinta. Kini, pulau kecil itu bukan hanya tempat bertahan hidup, tetapi rumah bagi sebuah keluarga yang penuh kasih. Mereka tidak membutuhkan kemewahan atau kehidupan kota. Cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan adalah harta paling berharga bagi mereka. Dan mereka bertiga, bersama 2 bayi mereka, hidup bahagia selamanya di surga kecil mereka.